Halo Sobat Gomil, apa kabar? Siapkah kawan-kawan untuk pertandingan derby besok dini hari? Pokoknya aku sudah sangat siap. Tuh, dengar tuh. Kenapa judulnya Bantai Milan? Karena terus terang begini. Dulu memang aku bilang bahwa bang, gimana bang? Pengen nggak biar Scudetto itu pas di kandang Milan? Aku bilang nggak ada masalah, nggak masalah. Tapi aku berubah pikiran setelah beberapa hari terakhir ini. Ada hubungannya juga dengan timnas yang kemarin ngebantai Yordania. Apa hubungannya ya? Euforianya itu bikin aku ikut meletup-letup gitu. Dan terus terang saja aku juga ada beberapa baca ini komen-komen di fans page Milan, di debat-debat Milan, Juventus, Inter dan sebagainya. Pokoknya ini suara-suaranya fans kakak tiri lumayan nyebelin. Ada yang bilang yang paling nyebelin itu adalah cuma di Liga Italia 18 tambah 1 itu sama dengan 20 gitu. Maksudnya kan mereka nggak mau mengakui bahwa Inter itu sudah 19 punya Scudetto, karena ketika Calciopoli itu kan ada satu yang dihibahkan dari punyanya Juventus. Itu menurut mereka itu harusnya nggak sah ya. Makan tuh nggak sah, aku nggak peduli. Aku akan bahas lebih lanjut lagi kenapa aku pinginnya biar Scudetto itu direngkuh, diresmikan besok dini hari, bukan nunggu-nunggu lagi. Tapi sebelum itu kita ini dulu pemanasan dulu. Pertama, ini ada berita yang menarik dari Napoli. Si presiden yang ngehe ini berulah lagi. Dia kesel katanya sama pemain sampai dia bilang bahwa semua pemain yang nggak happy di Napoli boleh pergi. Itu Kvaratskhelia, Di Lorenzo, dan beberapa bintang lainnya. Kalau aku menariknya sama nama ini, Di Lorenzo ini. Kebetulan kan Inter rencana mau ngejual Dumfries. Menurutku kalau kita bisa dapetin Di Lorenzo walaupun dia lebih tua daripada Dumfries, tapi ini bisa jadi akan jadi sebuah upgrade. Silahkan ini aja diawasi saja. Kalau Di Lorenzo ke Inter makin ngehe Napoli. Apalagi dia, aku nggak ngerti sama ini presiden, aneh banget. Alright, berikutnya ini mulai ke hype-nya derby. Ada legenda Inter Milan selalu namanya Evaristo Becalosi. Dia bilang Inter telah membuktikan bahwa Inter ada di kelas yang berbeda dengan Milan di musim ini. Ini bukan aku yang nyombong, tapi ini salah satu legenda Inter. Kalau dibilang beda kelas, dengan tidak bermaksud meremehkan Milan, tapi ya sepertinya banyak fans Milan pun memang sudah mengakui ini ya. 5 pertandingan nggak pernah menang, bukan sekedar nggak menang, tapi selalu kalah. Bahkan yang terakhir dibantai 5-1 ya jelas apa artinya itu kan. Kita nggak boleh sombong, tapi ya tetap aja yang namanya kenyataan adalah tetap kenyataan. Semoga ini bisa jadi motivasi lebih. Kemudian Inzaghi ini yang bikin api yang sudah menyala-nyala itu dibikin adem. Tidak ada obsesi. Maksudnya obsesi adalah obsesi dalam hal ini yaitu memenangkan Scudetto di kandang Milan. Ya tidak terobsesi. Dia bilang gini, awal-awalnya ini aku malas baca karena samalah bekerja keras. Terima kasih untuk presiden, terima kasih untuk Marotta, bla bla bla. Malas banget ini. Orang lagi panas-panasnya dia malah yang dingin-dingin. Nah dia bilang gitu. Tentang timing untuk title ini kita bekerja keras. Kita udah tahu Inter itu bekerja keras. Kita sudah sama-sama tahu. Dan seperti biasa, seperti yang kami lakukan dalam 3 musim terakhir. Jika itu terjadi besok, ya lebih bagus lagi. Harus besok. Tapi untuk saya dan untuk anak-anak ini, maksudnya untuk para pemain, itu bukanlah sebuah obsesi. Nggak mungkin, bukan obsesi mereka. Dalam hati aku yakin seyakin-yakinnya pasti obsesi mereka, motivasi mereka berlipat ganda untuk merengkuh title Scudetto di kandang Milan. Setuju nggak? Setuju lah. Oke, berikutnya ada komentar juga dari Massimo Moratti. Merengkuh title Serie A lawan AC Milan akan menjadi sebuah special treat ini. Bisa kayak ditraktir, kayak suatu keberuntungan yang spesial atau kebahagiaan kayak gitu. Dia bilang ya menurutku sangat masuk akal.
Dan terlebih lagi melakukannya pada saat derby melawan Milan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat spesial. Memastikannya merengkuhnya melawan Rossoneri akan menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat spesial. Nah kemudian yang menarik ketika dia ditanya siapa nih pemain favorit dari tim yang sekarang, ya biasalah, ini lebih merupakan sebuah tim bukan individu. Tapi kalau harus ada pilih nama, saya akan memilih Barella. Pemain yang sangat spesial, eksepsional. Kemudian setelah itu ada juga Di Marco. Apalagi Di Marco adalah tamatan dari Akademi Pemain Inter. Dia adalah sumber kebanggaan untuk fans. Dan melihat bagaimana bagusnya dia sekarang itu benar-benar membanggakan. Kemudian ada juga Lautaro Martinez. Tuh, mantan presiden Inter saja bilang ini akan jadi sesuatu yang spesial. Temanya itu tetap spesial. Nggak ngurus itu yang nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak. Ya sudahlah, malam ini kita harus berpesta. Bukan malam ini, besok pagi. Alright, berikutnya. Nah, ini lagi-lagi yang mendinginkan. Tapi aku dalam hal ini ada setujunya dengan Steven Zhang. Dia bilang begini, 3 kata yang sangat menarik: intensity, intelligence, and class. Intensitas ini jelas maksudnya apa? Intensitas maksudnya semangat juang, selalu berlari, memberikan tempo yang pantas. Kalau memang harusnya lari ya lari, kalau memang harusnya lambat ya boleh lambat, tapi jangan jogging terus-terusan kayak si Kanjeng Rogolimo itu. Kemudian intelligence, tentu saja intelligence itu maksudnya nggak bisa kita main gerasa-gerusu saja, tapi harus pintar kapan saatnya berlari kembali, kemudian ruang mana yang harus diserang, kemana bola harus dialirkan, jangan sampai kayak waktu lawan Cagliari. Itu yang sangat penting. Kemudian kelas, apa maksudnya dia bilang kelas? Kelas ini adalah begini. Ini concern tentang beberapa tone atau cemoohan yang ditujukan pada Inter dan pemain-pemain Inter, terutama Hakan Calhanoglu yang sangat menderita atas hinaan ini. Dia dihina oleh mantan rekannya Zlatan Ibrahimovic. Nah, tentunya victory atau kemenangan lawan Milan ini akan memberikan sebuah sense balas dendam atas perlakuan Milan itu. Tapi Presiden Inter menekankan jangan terlalu jauh. Oke, Pak, oke. Nanti aku komentar lagi. Dan dia menekankan pada sportsmanship dan respect lawan. Zhang hope is that for all the passion and intensity, Inter can take the high road, bisa mengambil jalur yang lebih bagus. Oke, manajemen, pemain, pelatih, kalian adalah semacam public figure ya, nggak boleh lebay. Tapi kami sebagai fans biarkan berpesta. Kalau nanti menang, kita akan benar-benar harus benar-benar full power, ngedukung aja full power, gimana yang main kan. So nasihat dia atau apa yang ingin dia lakukan itu ya benar untuk pemain, jangan berlebihan, karena terus terang aja ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh Milan itu jatuhnya norak. Tapi kita sebagai fans boleh, asal jangan kebangetan. Tapi ya kan misalnya ini normal, ini kebangetan. Batas antara normal dan kebangetan itu kan bisa digeser-geser dikit. Kayak gitu. Alright, nah kemudian aku mau bahas, barusan aku ada sebut tentang Hakan Calhanoglu. Nah, ada artikel yang menarik, Hakan Calhanoglu dari disalahpahami di AC Milan sampai pada akhirnya bintang Turki ini inginkan tertawa yang terakhir, yang kan ada ini pepatah, siapa yang tertawa belakangan itulah tawa kemenangan, tawa sejati yang kayak gitu. Nah, kenapa dia ada bilang disalahpahami? Karena Hakan Calhanoglu bersinar ketika dia ada di Hamburg, kemudian ada juga di Leverkusen. Nah, jadi ketika AC Milan membeli Hakan itu hype-nya itu tinggi banget, ekspektasinya itu tinggi banget, tapi selama 4 tahun Hakan di sana dia tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi itu. Makanya kan dulu pernah aku bilang bahwa ketika Inter membeli si Hakan, komentar mereka banyak sekali, ya ambil aja, ini pemain angin-anginan.
Kenapa? Karena tampaknya ya Hakan tidak pernah benar-benar menemukan posisi yang sangat dia nyamanin di AC Milan. Pertama dia dicoba sebagai attacking midfielder atau gelandang serang, kemudian dicoba juga sebagai bermain melebar sebagai sayap. Nggak pernah benar-benar bagus. Akhirnya ketika di Inter langsung sama Inzaghi, kamu itu cocoknya main ini sebagai gelandang tengah. Turutin omonganku, kamu pasti bersinar. Langsung di musim pertama Hakan langsung bersinar. 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan mereka masih bilang ya nanti juga akan ini lagi, jeblok lagi, orang memang angin-anginan. Sampai akhir musim mereka nyesal. Makanya mereka sebel banget. Makanya mereka sangat menghina Hakan karena mereka merasa dikhianati. Padahal ketika awalnya Hakan pindah itu mereka nggak ngomong gitu kan, ya ambil aja. Tapi kemudian ketika ternyata Hakan bermain bagus di Milan, mereka merasa dikhianati. Itu kenapa ada kata dari disalahpahami kemudian sampai last love. Tertawa yang terakhir itu ya karena jelas gimana hinaan dari Ibrahimovic. Padahal Ibrahimovic itu gini, sohiban banget sama si Hakan dulu ketika masih di Milan, sampai dia naik moge bareng-bareng. Itu kan ada fotonya yang terkenal itu tentang Hakan. Nah berikutnya lagi selain Hakan ada satu lagi, yaitu kapitan kita yang belum pecah telur sudah 5 pertandingan. Kemarin dia kan nggak main, tapi kemarin Thuram sudah pecah telur, udah ngegol lagi dia. Nah Inter Milan kapten Inter Milan ini lapar untuk memutus kering atau paceklik gol dan mengejar rekor derby yang saat ini dipegang oleh ex Chelsea and Ukraine, ya jelas Shevchenko. Saat ini sebenarnya rekor yang dimiliki oleh Lautaro itu sangat bagus. Dia telah memainkan 15 pertandingan lawan AC Milan sejak 2018 dan dia telah memenangkan 10, kalah 3 kali dan draw atau seri 2 kali. Nah kemudian rekor golnya juga sangat banyak. Memang ketika Inter ngebantai Milan 5-1 itu dia nggak ngegol, tapi secara keseluruhan ternyata dia sudah mencetak 8 gol. 8 gol itu masih kalah sama Shevchenko, kemudian siapa lagi, masih ada Candiani, Zlatan Ibrahimovic, tapi dia itu sudah ada di depan pemain-pemain lah seperti Altafini, ini pemain tahun nggak enak ini, aku nggak ingat ini, Bento Lorenzi, Roberto Boninsegna dan Altobelli. Kemudian bahkan legenda Inter Sandro Mazzola pun ada di belakang dia. Sandro Mazzola loh. Kemudian Diego Milito juga ada di belakang Lautaro dengan hanya 6 gol, sedangkan Lautaro sudah 8 gol. So dengan usia dia yang masih 26 tahun, semoga dia masih lama di Inter, sangat bisa. Sedangkan Shevchenko dia sudah mencetak 14 gol. Rekor tertinggi saat ini dipegang oleh Shevchenko. Kalau Zlatan dia berapa ini? Zlatan itu 11. Jadi Zlatan Ibrahimovic, Gunnar Nordahl, Istvan Nyers itu 10. Zlatan itu 10, Candiani dan Zlatan Ibrahimovic itu 10, kemudian Nordahl, Nyers dan ya itu 2 itu yang 11. Kemudian di puncak itu ada Andriy Shevchenko dengan 14 gol di derby. So dari 8 ke 14 masih perlu 6 gol lagi. Menurutku ini sangat bisa 26, 4 gol dalam apa ya? Dari 8 ke 4 kayaknya dalam 2 musim bisa sih menurutku, 2 musim. So 26, 27, 28, di umur 28 mestinya bisa. Alright, sekarang kita bahas sedikit saja prediksi pertandingan. Kemarin sudah ada yang nanya pada saat gimana bang perakiraan formasi ini. Sudah aku siapkan. Di belakang Sommer karena Inter yang terakhir aku baca full tim kecuali Cuadrado yang cedera ringan katanya, tapi nggak penting menurutku. Cuadrado nggak main pun nggak apa. Kemudian di trio center back kita bisa tampil dengan kekuatan penuh, Bastoni, Acerbi dan Pavard. Nah seperti biasa yang aku bilang, Pavard itu cocoknya dia main sama Darmian. So aku sangat yakin bahwa Darmian nanti akan bermain kecuali kalau ada cedera atau gimana. Kemudian di kiri tentu saja Di Marco. Duet Di Marco dan Bastoni sudah
sudah berulang kali terbukti bisa mengacak-acak AC Milan. Nah, kemudian di kanan ini kan kita sama-sama tahu ya kekuatan Milan itu adalah Leao dan Theo Hernandez. Ini aku nggak tahu pemain Milan kayak gimana, aku masukin aja sebanyak-banyaknya biar mereka punya cukup kekuatan. Ini berapa jumlahnya aku nggak tahu. Nah, kombinasi Pavard dan Darmian di kanan ditambah Barella yang juga sering membantu pertahanan sisi sayap menurutku akan sangat bisa untuk meredam kombinasi Theo Hernandez dan Rafael Leao. Di sisi lain, Maignan yang dulu diaku-aku sebagai kiper terbaik di Serie A sudah beberapa pertandingan belakangan ini nyerungsep. So, aku tidak terlalu khawatir dengan Maignan. Sebetulnya ya. Nah, ini kawan-kawan harus bedakan mana sombong, mana optimisme. Kalau optimisme itu adalah keyakinan yang menurutku masih didasari dengan base atau istilahnya wah ini base banget dari form Inter Milan. Nah, Inter Milan memang aku bilang ketika lawan Cagliari aku kritik habis kan, mainnya jelek sampai aku kesel. Tapi kalau kawan-kawan lihat bagaimana Milan lawan Roma itu bahkan lebih jelek lagi. Itu melawan 10 orang pemain loh. So dari sini sama seperti pendapatnya yang tadi itu si Becalosi, aku yakin Inter bisa. Apalagi satu lagi faktor atau hal yang membuatku dari sebenarnya nggak usah lah pas derby sekarang jadi wah harus bantai. Nggak cukup cuma menang aja, harus bantai. Karena ada sebuah kata-kata yang sangat menurutku sangat membakar semangat dari Kurvanot. Mereka bilang gini, "You have already made history." Kamu sudah membuat sejarah. Besok, tomorrow, you are one step away from becoming legends. Besok kamu hanya satu langkah lagi dari menjadi legenda. No one has ever won a Scudetto in the face of enemy. Tidak ada yang pernah memenangkan Scudetto di hadapan musuhnya, di muka musuhnya. We are very proud of you. Kami sangat bangga padamu. We are the best in Italy. Kita yang terbaik di Italy. Kill them. Bunuh mereka. Wow, nggak peduli aku kena dolar kuning, terserah. Nah, kan ada kata-kata itu. Ini bedanya ketika Milan disidang sama Kurva Sud, mereka dimarah-marahin. Tapi ketika Inter disidang oleh Kurvanot, kalian satu langkah lagi dari menjadi legenda. Beda banget bro. So dengan pembakar semangat yang kayak gini, aku aja sampai harus menang nanti. Pokoknya aku mau nanti sebelum tidur mau minta maaf dulu sama istriku sama anak-anak. Jadi harap dimaklumi kalau besok itu kebangun karena aku mau melepaskan semuanya. Pokoknya nanti habis-habisan. Oke bro, jangan lupa live reaction jam 2.45. Dan sebelum itu sekitar jam 2.15 atau 2.20 lah, aku rencana mau ngobrol dengan anak-anak ngominer dan aku siarkan juga. Jadi ya kayak sebelum pertandingan itu kan ada komentar si ini seperti itu. Semoga nanti bisa dinikmati ya. Sampai jumpa besok pagi. Sekarang tidur dulu biar nggak ngantuk nanti. Buat Bro Darmianto ini, Bro Bonivieri, tolong tidur. Jangan sampai pertandingan baru mulai. Ya sekarang aku tidur. Tolong. Ini adalah sebuah sejarah. Apakah kita akan jadi tim pertama yang merengkuh Scudetto di hadapan rivalnya, di depan hidung rival di derby? Kita lihat besok apakah sejarah itu akan tercipta. Kita lihat. Oke, segitu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok pagi. Ciao guys. Terima kasih sudah nonton.